Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ikhwan fid din, azanallahu wa iyyakum. Teman-teman rahmatullah SWT, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi limaulah, yang ditulis oleh Syekh Al-Habib Salim Ibn Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala. Kitab yang membahas tentang fikih-fikih dasar dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sampai kita di pembahasan ab'adus shalah. Kemarin kita sudah membahas pembahasan yang terakhir, membahas tentang sujud sahwi. Secara ringkas, sebab sujud sahwi yang pertama karena meninggalkan rukun. Karena meninggalkan rukun dengan sebab lupa. Kemudian sebab yang kedua karena dia meninggalkan sunnah ab'ad. Kemarin kita jelaskan dalam mazhab Syafi'i, sunnah dalam sholat dibagi dua. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Bedanya kalau sunnah ab'ad, kalau kita lupa melakukannya, maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau sunnah hayat, kalau kita lupa tidak mengerjakannya, maka tidak dianjurkan atau tidak usah kita sujud sahwi. Itu bedanya. Nah, sekarang kita membahas tentang apa saja sunnah ab'ad di dalam sholat menurut mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau yang punya kitab yang lama di halaman 23 baris yang keempat. Cuma di situ nggak ada fasulnya, langsung baris yang keempat yang kitab lama ya. Baris yang keempat setelah kalimat ma'a ihtimali ziyadah, kemudian langsung ab'adus sholati. Itu sebenarnya di situ ada jedanya, ada tulisan faslun, tapi nggak ada di situ ya. Kita baca kitabnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, usdahu sabakai musannif rahimahullah ta'ala, faslun utawi kilo fasl. Ab'adus salati utawi pira-pira sunai ab'ad salat iku sab'atun pitu. Sunnah ab'ad dalam salat ada 7 dalam mazhab al-Imam Syafi'i. At-tasyahudul awwalu suwiji iku maca tasyahud awal. Wa qu'uduhu lan lungguh tasyahud awal. Wassalatu 'alan nabi lan maca selawat ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud awal. Wassalatu lan maca selawat 'alal ali ing atase keluargane Kanjeng Nabi. Fit tasyahudil akhiri ing dalam tasyahud akhir. Wal kunutu lan maca kunut. Wassalatu wassalamu lan maca salawat lan salam ala nabi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi fihi ing dalam kunut. Di sini beliau menyebutkan ada 7 sunnah ab'ad yang mana di dalam mazhab Syafi'i kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Yang pertama at-tasyahudul awal. Ya, tasyahud awal, bacaan tasyahud awal.
Maka kalau orang lupa tidak tasyahud awal, baca doa tasyahud awal, maka dia dianjurkan untuk sujud sahwi di akhirnya. Kemudian yang kedua, duduk tasyahud awal. Jadi sudah satu paket ya. Duduk tasyahud awal dan baca tasyahud awal. Jadi itu semuanya adalah sunnah ab'ad. Ya, kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Yang ketiga adalah sholawat. Baca sholawat atas Nabi di tasyahud awal. Di tasyahud awal. Ya. Kalau membaca sholawat di tasyahud akhir maka dia masuk rukun, bukan sunnah ab'ad. Sholawat di tasyahud akhir dia rukun, tapi sholawat di tasyahud awal dia sunnah ab'ad. Nah minimalnya membaca Allahumma shalli ala Muhammad itu minimal, ya. Atau Allahumma shalli ala Muhammad itu minimal. Ya. Atau kalau mau yang lengkap ya, shalawat Ibrahimiyah sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang mungkin sudah kita hafal semua. Kemudian yang keempat adalah sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Yang keempat adalah sholawat atas keluarga Nabi di tasyahud akhir. Di tasyahud akhir. Tadi kita sampaikan kalau sholawat atas Nabi di tasyahud akhir dia rukun, sholawat atas Nabi. Tapi sholawat atas keluarga Nabi maka dia masuk sunnah ab'ad di tasyahud akhir. Apa bedanya? Kalau sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sholawat atas keluarga Nabi, wa ali Muhammad al. Ya, ada tulisan al biasanya. Al itu artinya keluarga. Ali Imran, surat Ali Imran artinya keluarga Imran. Maka yang dimaksud di sini adalah sholawat atas keluarga Nabi, masuk sunnah ab'ad di tasyahud akhir. Bukan salat atas Nabi. Kalau salat atas Nabi di tasyahud akhir maka dia rukun. Ya, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala ali Muhammad. Ali ada tulisannya al atau ahli. Ya. Kemudian yang kelima adalah kunut di waktu salat subuh. Dalam mazhab Syafi'i dia adalah sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan maka dianjurkan untuk sujud sahwi. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis Anas bin Malik. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, beliau mengatakan, Anas bin Malik mengatakan, mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatil ghadah hatta faraqad dunya. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca kunut di salat subuh hatta faraqad dunya, sampai beliau meninggal. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Dan akan tetapi dalam mazhab yang lain mengatakan tidak disunahkan membaca kunut di salat subuh seperti mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali mengatakan tidak ada kunut kecuali kunut nazilah dan kunut witir. Tapi kalau mazhab Syafi'i dan Maliki maka mengatakan kunut subuh adalah sunnah. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah ab'ad. Maka kita hendaknya luas dalam perkara ini. Gak perlu kita musuh-musuhan, ya, perpecahan gara-gara masalah kunut saja. Dan banyak ulama yang berfatwa kalau misalkan kita sholat di belakang orang yang kunut, sedangkan kita meyakini kita nggak kunut, maka para ulama mengatakan sebaiknya dia ikut kunut. Kalau kita bermakmum pada orang yang kunut, maka dia ikut kunut. Kalau orang yang meyakini dia kunut, tapi bermakmum pada yang tidak kunut, maka nggak usah dia sujud sahwi sebelum salam. Ya. Kenapa? Karena itu mukhalif lil imam. Dia menyelisih imam dalam gerakan sholat. Kalau dia misalkan sebelum salam sujud sahwi 2 kali, maka dia menyelisih imam dalam gerakannya, maka nggak usah. Ya, ini termasuk ya keluasan Islam. Ya. Jadi perbedaan fikih dalam Islam itu bukan sebagai ajang untuk kita bermusuhan, tapi sebagai ajang untuk kita saling bertoleransi. Ya. Beda masalah dengan akidah. Kalau masalah fikih kita harus luwes. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah salawat dan salam atas Nabi
keluarga dan sahabatnya dalam kunut. Kalau kita mendengarkan di dalam kunut subuh biasanya ada imam membaca setelah bacaan kunut wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Biasanya ada bacaan kayak gitu. Nah, itu juga masuk sunnah abad ya, dalam mazhab Syafi'i. Jadi ada 7 tadi. Ada 7. Sholawat dan salam atas Nabi dan keluarga juga sahabat dalam kunut dibagi menjadi 2. Sholawat sendiri, salam sendiri gitu. Maksudnya gitu yang 7. Baik. Kemudian beliau membahas tentang pembatal sholat. Masih di halaman 23 yang bawah sendiri. Qala al-musannif rahimallahu taala faslun utawi iki fasal. Tabtulu sholatu utawi tabtulu sholatu batal apa salat bi arba'a asyrata kelawan 14 khislatan tingkah. Salat bisa menjadi batal karena 14 hal. Yang pertama bil hadathi, sebab hadas. Wa bi wuqu'i an najasati, lan ketibanan najis. In lam tulqa, lamun ora den uncalake halan sanalika min ghairi hamlin, saking ora nganggo tangan utawa nganggo nanggung. Wan kisyafil aurah, lan kebukae aurat. Illam tustar, lamun ora den tutupi halan sanalika. Wan nutku, lan ngucap biharfaini kelawan 2 huruf, au biharfin mufhimin, utawa sahuruf kang awe faham. Amdan hale sengaja. Wabil muftiri, lan sebab perkara kang ngrusak poso. Amdan hale sengaja. Wal akli, lan mangan al katsiri kang akeh, nasian hale lali. Wa thalathi harakatin, lan sebab 3 pira-pira obahan mutawaliyatin kang nuli-nuli. Walau sahwan, lan senajan lali. Wal wathbatu, lan melumpat al fahisyatu kang ala. Wa darbatil mufritati, lan sebab mukul kang bangetake. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, lan sebab nambahi rukun kang bangsa fi'lin. Amdan hale sengaja. Wa taqaddumu, lan nglancangi ala imamihi, ngatasi imami, biruknaini kelawan 2 rukun fi'liyaini kang bangsa fi'il. Wa takhallufu, lan ngari bihima kelawan 2 rukun bi ghairi udhrin, ora kelawan udhur. Wa niyatu qati salati, lan sebab niat megut salat. Wa ta'liqu qatiha, lan sebab gantungake megut salat. Bisyai'in kelawan suci-suci. Wa taraddudu, lan miter-miter ing dalem fi qatiha, ing dalem megut salat. Baik. Beliau membahas tentang pembatal salat ada 14. Ada 14 pembatal salat. Yang pertama al hadath, bil hadathi, dengan hadas. Ya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza hadatsa hatta yatawadda. Tidaklah diterima salat salah seorang kita jika dia berhadas sampai dia wudu. Maka seorang yang hadas dalam salatnya maka batal. Ya, bisa hadas kecil, bisa hadas besar. Hadas kecil misalkan kentut, ya. Hadas besar misalkan haid. Kemudian yang kedua wabi wuku'in najasah, karena kejatuhan atau terkena najis. Kita sholat tiba-tiba ada najis yang menimpa kita, maka dia membatalkan sholat dengan syarat illam tulqa halan, tidak langsung dibuang, min ghairi hamlin, tanpa memegangnya. Misalkan kita sholat kemudian kejatuhan najis di
kopiah kita. Ya. Maka kita pegang kopiah kita, langsung kita lemparkan. Seketika itu, maka tidak batal salatnya. Tapi kalau didiamkan, ya, mungkin sampai satu rukun, maka batal salatnya. Ya. Kenapa? Karena suci, ya, tempat, badan, dan pakaian adalah syarat sahnya salat. Wan kisyafil aurah, yang ketiga adalah terbukanya aurat, illam tustar halan, ketika dia tidak langsung ditutupi. Ya. Kalau sholat kemudian auratnya terbuka, tidak sengaja ataupun sengaja, maka ketika tidak langsung ditutupi, maka batal sholatnya. Ini banyak sering kita jumpai, ya bukan sering ya, mungkin beberapa kesempatan kita jumpai. Ada mungkin anak-anak muda gitu kan, ya yang celananya dimelorot ya, gayanya sekarang itu ya. Celananya agak di bawah dipelorot sedikit gitu, kemudian kaosnya pendek. Akhirnya ketika dia sujud, ya auratnya kelihatan yang belakang. Ya, auratnya kelihatan yang belakang. Maka ini harus hati-hati. Ya, bisa berakibat tidak sah salatnya. Kemudian yang keempat, ya, wanutku biharfaini au biharfin mufhimin amdan. Berucap dengan dua huruf atau satu huruf yang difahami secara sengaja. Berucap dengan dua huruf dalam bahasa Arab. Ya, ini ukuran dengan bahasa Arab. Berucap dengan dua huruf, meskipun dia tidak difahami, tapi kalau dia sampai dua huruf hijaiyah, maka batal salatnya. Misalkan man apa artinya man? Siapa? Salat ngomong, ya man, dengan niatan dia berbicara, ya amdan dengan niatan dia berbicara, bukan tidak sengaja gitu ya, keceplosan, enggak. Tapi dengan niatan dia berbicara. Misalkan man, ya misalkan ada yang ngetok pintu, kemudian kita jawab man siapa gitu, nah, batal salatnya. Ya. Atau dengan satu huruf yang difahami. Satu huruf, bisakah kita mengucapkan satu huruf tapi difahami? Ya. Dalam bahasa Arab bisa. Kalau bahasa Indonesia mungkin nggak bisa ya. Satu huruf tapi dipahami ya. Nggak bisa ya, nggak bisa. Ya, kalau bahasa Arab bisa. Contohnya, qi. Berapa huruf? Satu. Qaf di kasroh. Tapi itu mafhum, bisa dipahami. Qi artinya hati-hati. Qi, hati-hati. Ya. Ketika sholat, ya, tiba-tiba ada temannya nggak tahu gitu, mau nginjak paku, tiba-tiba ngomong qi. Gitu. Nah, ketika ngomong qi sudah batal sholatnya. Meskipun cuma satu huruf, tapi huruf itu dalam bahasa Arab dia difahami, maka dia batal. Ini dalam bahasa Arab ya, ukurannya dalam bahasa Arab. Atau misalkan kalau dalam bahasa Indonesia, ya, satu suku kata, misalkan tadi siapa, maka batal salatnya. Atau bahasa Jawa, tapi difahami, satu suku kata, misalkan wis misalkan gitu, wis, ngomong wis gitu, nah itu bisa batal salatnya. Kemudian wabil muftiri amdan, dan dengan pembatal puasa yang dilakukan secara sengaja. Contohnya apa? Muntah. Dalam sholat sengaja muntah, maka batal salatnya. Ya. Dalam sholat sengaja muntah, maka batal salatnya. Dalam sholat sengaja minum, jelas batal salatnya. Ya. Kemudian wal akli al katsiri nasyan, kemudian makan banyak meskipun dia lupa. Ya. Al akli katsir, ya, makan banyak dalam keadaan lupa, maka dia batal salatnya. Kemudian wasalati harakatin mutawaliyat, 3 gerakan yang berkelanjutan, berentetan, berkesinambungan, ya, berurutan, ya, maka dia bisa membatalkan sholat. Ya. Maksudnya gerakan yang besar, ya, sebagaimana diartikan para ulama. Kalau hanya menggerakkan, misalkan menggerakkan tangan untuk garuk gitu, gatal misalkan, maka ini tidak membatalkan.
tapi gerakannya besar, misalkan melangkah. Nah ini juga yang harus kita pahami. Terkadang kalau kita sholat pakai sutrohan ya, sutrohnya orang gitu. Orangnya di soft ke-3, orangnya berdiri, akhirnya apa? Gara-gara dia ingin sholat menghadap sutroh, akhirnya dia jalan ke depan sampai 3 langkah. Ini bisa batal sholatnya. Hati-hati, bisa batal sholatnya. Ya, kenapa? Karena gerakan dalam sholat, ya, menjaga gerakan dalam sholat itu rukun. Ya, tapi sholat menghadap sutroh itu sunnah, bukan wajib. Meskipun kita sholat nggak menghadap sutroh, ya, maka tetap sah sholatnya. Tapi kalau kita sholat kemudian bergerak sampai 3 gerakan, maka bisa batal. Maka di sini kita harus mendahulukan yang wajib atas yang sunnah. Walau sahwan, meskipun dia lupa. Kemudian wal wathbatu al fahisyah, melompat dengan lompatan yang yang keras. Kalau di sini saya terjemahkan keras, ya. Al fahisyah itu yang lompatan yang sangat gitu ya, yang besar. Jadi melompat besar gitu. Kalau melompat sedikit seperti itu karena ada kebutuhan, maka tidak mengapa insyaallah. Wa darbatil mufridah, kemudian memukul dengan gerakan yang besar. Maksudnya gerakan al-mufritah itu adalah gerakan yang berlebihan. Dalam artian kalau mukul mungkin cuma mendorong seperti ini. Tapi kalau mufritah itu dengan menggunakan beberapa anggota badan. Bukan cuma tangan, pundaknya gerak, gitu kan. Pundaknya gerak, kemudian punggung gitu ya. Punggungnya gerak gitu ya. Punggungnya gerak ya. Nah, maka ini yang dimaksud darbah mufritah. Maka ini bisa membatalkan salat. Wa ziyadati ruknin fi'liyin, dan menambah rukun perbuatan amdan, secara sengaja. Menambah rukun secara sengaja. Sujud 3 kali misalkan. Ya. Sujud 3 kali dalam 1 rakaat, maka ini bisa membatalkan salat. Ya. Termasuk juga mengurangi rukun. Ini juga bisa membatalkan salat. Saya pernah suatu ketika sholat, di samping saya ada yang orang sujud 1 kali. Saya agak aneh gitu ya. Ketika imam sujud, ya dia sujud. Imam bangun, dia nggak bangun. Kemudian imam sujud, dia masih sujud. Imam berdiri, dia langsung berdiri. Saya cukup merasa aneh. Maka ini pentingnya kita harus belajar. Ya, bukan kalau mungkin alasannya ya lebih baik 1 sujud tapi khusyuk daripada 2 sujud nggak khusyuk. Nah, ini salah. Ini maka dia nggak belajar ya, dia nggak belajar. Dan wataqaddumu ala imamihi. Kemudian selanjutnya adalah dia mendahului imam biruknaini fi'liyain, dengan 2 rukun perbuatan. Dengan 2 rukun perbuatan, mendahului imam. Imamnya masih baca Al-Fatihah, dia sudah mau sujud. Nah, ini maka batal sholatnya. Kalau dia sholat jamaah, ya, dijarak dengan 2 rukun. Wa takhallufu bihima bi ghairi udhrin, atau dia telat dari imamnya dengan 2 rukun tanpa uzur. Kalau dengan uzur maka tidak mengapa. Termasuk uzur adalah ketika dia masbuk atau ketika imamnya ketika imamnya cepat misalkan bacaannya. Cukup cepat ya. Kemudian kita baca Al-Fatihahnya masih belajar misalkan. Ya. Kalau kita menyelesaikan Al-Fatihah ya, dengan alasan menyelesaikan Al-Fatihah, maka tidak mengapa telat meskipun 2 atau 3 rukun. Ya. Tapi kalau tanpa sebab ya, tanpa sebab, misalkan imamnya sudah mau sujud, kita masih berdiri gitu, masih sedekap gitu ya. Maka batal salatnya. Kemudian wa niyatu qat'is shalah, kemudian niat membatalkan salat. Ya. Dia di dalam salat sudah niat. Ya, sudah niat untuk batal salatnya. Maka batal salatnya otomatis. Ya, innamal a'malu binniyat. Atau wa ta'liqu qat'iha bi syai'in. Atau dia
menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu. Misalkan gini, sampean sholat di rumah, ya, sholat di rumah sambil nunggu ibunya datang. Tapi sebelum sholat, sampean sudah berniat seperti ini. Ini ibuku teko, enggak aku tambah batal sholat. Maka sebelum dia sholat, ketika dia sholat, maka batal sholatnya, enggak sah. Itu artinya menggantungkan batalnya sholat dengan sesuatu. Seperti itu. Kalau misalkan ibu datang, nanti saya akan membatalkan sholat, ya. Maka ini tidak boleh. Yang terakhir, wataraddudu fi qat'iha, atau dia ragu-ragu, maju mundur, dibatalkan atau enggak, maka batal, ya. Maka batal. Kenapa? Karena niat, ya, al-jazm fi shalah, atau dia meniatkan. Ketika dia meniatkan, maka tidak boleh berhadapan dengan keraguan, karena niat itu musuhnya ragu. Ya, niat itu butuh keyakinan. Ya. Tapi ketika keyakinan, ya, bertemu dengan keraguan, maka saling bertubrukan. Maka tidak sah orang yang tidak yakin ketika dalam salatnya. Ini adalah pembatal-pembatal salat. Disebutkan ada 14 pembatal salat. Kemudian yang selanjutnya beliau membahas tentang niat niat untuk menjadi imam. Niat untuk menjadi imam. Pada asalnya seorang imam tidak harus berniat menjadi imam ketika dia di posisi imam. Ya. Sebagai buktinya seperti apa? Kalau misalkan ada yang masbuk. Masbuk awalnya niatnya dari apa? Dia dari awal niatnya makmum kan? Tapi kalau ada orang lain berimam kepada dia, ya, maka tidak perlu membatalkan sholatnya terus sholat lagi, niat lagi, ngulang niat lagi, ya, jadi imam enggak, tapi langsung sholat di belakangnya. Ya, yang penting dikasih tahu kalau ada makmum, gitu aja. Enggak perlu dia ngulangi niatnya dari awal, enggak. Maka pada asalnya seorang imam tidak wajib baginya untuk niat jadi imam. Ya. Tapi ada beberapa hal yang membuatnya dia harus wajib untuk meniatkan menjadi imam. Nah, beliau membahasnya di dalam pasal yang selanjutnya. Musannif berkata, faslun utawi kilo fasal, alladzi yalzamu utawi kang wajib fihi ing dalam perkara niatul imamah, apa niat dadi imam, iku arbaun papat. 4 perkara yang membuatnya dia harus berniat menjadi imam. Yang pertama al-jum'atu, suwiji iku salat Jumat. Wal mu'adatu lan salat mu'adah. Wal mandhuratu lan salat kang den nadharake jama'atan hale bareng jamaah. Wal mutaqaddimatu lan salat kang den awalake fil matori ing dalem udan. Ada 4 keadaan. Ya. Yang pertama adalah sholat Jumat. Maka imam sholat Jumat, ya, dalam artinya harus meniatkan dia menjadi imam. Kemudian sholat al-mu'adah. Sholat mu'adah itu sholat yang diulangi. Sholat yang diulangi maksudnya seperti apa? Sampean sudah sholat bareng jamaah, misalkan sholat maghrib. Kemudian selesai sholat, ada teman yang belum sholat, kari gitu ya, telat. Maka di situ boleh kita niat, ya, atau boleh kita membantu mereka dengan apa? Dengan mengimami mereka. Nah, ketika itu kita berarti mengulang sholat kita, ya, tapi kita sholatnya sunnah, ya, ukurannya, hitungannya sunnah, ya, karena wajibnya sudah dilakukan tadi. Mereka hitungannya wajib. Maka di sini seorang imam yang sudah sholat tadi, maka dia harus meniatkan dia menjadi imam. Kemudian wal mandhurah jama'atan, dan sholat yang dinadarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Maka imamnya harus berniat untuk menjadi imam. Ya. Misalkan nazar, kalau misalkan saya bisa mendapatkan seperti ini, maka saya akan, ya,
sholat ya, menjadi imam secara jamaah sama teman saya ini. Maka ketika berhasil, maka dilakukan, imamnya harus orang yang bernazar tadi menjadi imam, niat untuk menjadi imam. Kemudian yang keempat adalah al-mutaqaddimah fil matar. Salat jamak takdim ketika hujan. Ya, salat jamak takdim ketika hujan. Maka seorang imam harus niat ya menjadi imam ketika itu. Dan dan di dalam ketika hujan yang boleh adalah jamak takdim, tidak boleh jamak takhir. Ya, jamaknya harus di awal atau di sholat yang pertama, bukan sholat yang kedua ketika hujan. Berbeda dengan alasan yang lain. Baik. Kemudian selanjutnya beliau membahas tentang al-qudwah. Yang di lempiran yang dibagikan itu ada ini ya. Ada yang terlewat ya sepertinya. Enggak ada. Sepertinya kok enggak. Oh ya, ini. Oh enggak ya benar. Sip. Enggak ada. Jadi sekarang adalah membahas tentang syarat menjadi makmum. Ya, syarat menjadi makmum. Syarat menjadi makmum ada 11. Beliau mengatakan, faslun utawi kilo fasl, syurutul qudwati utawi pira-pira syarate dadi makmum iku ahada asyara. 11. Suwiji an la ya'lama Arab orang ngerteni butlana salati imamihi ing batali salate imami. Bi hadatsin sebab hadas au ghairihi utawa liyane hadas. Wa an la ya'taqida lan ora nekatake ya, wujuba qadaiha ing wajibe qada salate alaihi ing atase imam makmum. Wa la yakuna lan arab ora ana makmuman sapa imam iku dadi makmum wala ummiyan lan ora ummi. Nanti kita jelaskan apa ummi. Wa an la yataqaddama lan arab ora disi makmum alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalam panggonan ngadeg. Wa an ya'lama lan arep peruh intiqalati imamihi ing ngolang-alihe imame makmum. Wa an yajtami'a lan arep ngumpul imam lan makmum fi masjidin ing dalam masjid suci au fi thalathi mi'ati dhira'in utawa ing dalam 300 hasta takriban ing dalam kira-kirane. Wa an yanwil qudwata lan arab niat sapa makmum ing niat anut awil jama'ata utawa niat jamaah. Wa an yatawafaqa lan arab nyocoki nabmu salatihima apa tata carane salat imam lan makmum. Wa an la yukhalifahu lan ora bedani sapa makmum ing imam fi sunnatin fahishatin ing dalam sunnah kang ala. Fahishatil mukhalafah kang ala perbedaane. Wan yutabi'ahu lan arab manut sapa makmum ing imami. Baik. Sekarang membahas tentang syarat menjadi makmum. Yang pertama beliau mengatakan syurutul qudwati, syarat menjadi makmum ada 11. Ahada asyar. Yang pertama an la ya'lam butlana salati imamihi bihadatsin aw ghairihi. Yang pertama dia tidak mengetahui akan batalnya salat imam tersebut baik dengan hadas ataupun yang selainnya. Ya. Selama kita tidak tahu bahwasanya salat imam tersebut batal, maka kita boleh untuk bermakmum kepada orang tersebut. Yang kedua wa an la ya'taqida wujuba qada'iha alaihi, dan tidak meyakini bahwa imam tersebut wajib mengqadha salatnya. Di situ kita sebutkan contohnya dalam mazhab Syafi'i, orang yang memakai gips ya. Jabirah dalam bahasa fikihnya atau bahasa Arab. Jabirah itu bisa gips atau bisa sopak, tahu sopak ya? Sopak gitu. Kalau patah itu kan dua kayu terus diikat, itu namanya sopak. Atau pakai gips. Kalau orang pakai gips atau disopak,
ketika memakainya dalam keadaan tidak suci, ya, dalam keadaan tidak suci, maka sholat yang dilakukan ketika bertoharoh atau berwudu, ya, tanpa membasuh bagian yang disopak tadi, maka dia tetap sholat. Tapi setelah selesai sembuh, setelah dia lepas gipsnya atau sopaknya, maka dia ulangi sholatnya. Dia ulangi sholatnya. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kalau misalkan yang digips atau yang disopak adalah anggota wudhu yang wajib, misalkan bagian sini, apa namanya, lengan sini ya, lengan, atau mana lagi anggota yang ya mungkin lengan saja ya. Kalau kaki, mungkin kalau kaki bagian atas nggak masuk anggota wajib. Atau bagian apa namanya, kaki yang telapak kaki. Misalnya kan telapak kakinya ya patah atau seperti apa, kemudian digips semuanya. Nah, kalau dia tidak memakainya sebelum keadaan bersuci, maka ketika selesai sudah sembuh, maka dia mengulangi sholat-sholat yang dilakukan ketika dia memakai gips tersebut. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita tahu misalkan orang tersebut ketika memakai gips atau disopak, dia belum bersuci, maka dia tidak boleh bermakmum kepadanya. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia selesai dari penyakitnya, maka dia harus mengqadha sholatnya. Itu maksudnya. Sekali lagi ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab lainnya, ya tidak. Kemudian wa la yakuna ma'muman. Dan yang ketiga, imam tersebut bukan seorang makmum. Kalau kita bermakmum pada makmum, maka tidak sah. Misalkan ada orang sholat, ada makmum, sholatnya belum selesai imam sama makmum tadi. Kemudian kita datang, kita makmum sama makmum tadi. Ya, tidak makmum sama imamnya, maka tidak sah sholatnya. Kemudian imam bukan seorang yang ummi. Ummi dalam bahasa fikih, dalam istilah fikih, yang dimaksud ummi adalah orang la yuhsinu qiraatul Fatihah. Orang yang tidak benar bacaan Fatihahnya. Tidak benar bacaan Al-Fatihahnya. Ya. Kalau bacaan yang lain masih rukhsah, masih keringanan. Tapi kalau Fatihah, kalau sampai salah, maksudnya salah yang lahan yang merubah makna atau apa namanya, yang buruk, ya, sampai merubah makna, maka tidak sah salatnya. Atau tidak sah dia bermakmum kepadanya. Yang selanjutnya, yang ke-5 adalah wa an la yataqaddam alaihi fil mauqif. Seorang makmum tidak boleh berada di depan imamnya. Seorang makmum tidak boleh berada di depan imamnya. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, posisi makmum ketika dua orang, maka berada di belakang. Berada di belakang atau agak mundur sedikit dari imamnya. Bukan sejajar. Bukan sejajar. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis Ibnu Abbas yang sholat di samping Rasulullah itu kan ya? Kemudian Rasulullah, beliau sholat di samping kirinya, kemudian Ibnu Abbas diputer, disuruh sholat di samping kanannya. Maka di sini hadis tersebut ya difahami bahwasanya memang sholat di samping kanannya, tapi agak mundur sedikit, bukan sejajar. Ya. Maka yang sunnah dalam mazhab Syafi'i adalah agak mundur sedikit. Ya. Agak mundur sedikit. Ya. Minimal, ya, bagian kaki yang belakang, ya, bertemu dengan ujung depan kaki kita. Ini dalam mazhab Syafi'i. Ya. Kemudian wan ya'lama intiqala imamihi, intiqalat imamihi. Kemudian syarat selanjutnya adalah yang ke-7, makmum harus mengetahui gerakan imamnya. Makmum harus mengetahui gerakan imamnya dengan berbagai macam sarana. Bisa dengan mubaligh. Kalau zaman dulu aja istilahnya mubaligh. Mubaligh itu kalau di Masjidil Haram masih ada. Mubaligh itu yang imam bersuara terus ada suara kedua itu. Itu namanya mubaligh. Kalau di zaman dulu. Ya, baik melalui mubaligh atau melalui mikrofon, ya, atau berbagai macam sarana. Yang penting dia harus tahu gerakan imamnya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-7, wa an yajtami'a fi masjidin aw fi 300 dhira' takriban.
imam dan makmum harus berada dalam satu masjid. Atau misalkan dia di luar masjid, misalkan di padang pasir, jaraknya tidak lebih dari sekitar 300 dhira'. 300 dhira' itu berapa? Sekitar 10 sekitar 100 meter atau kurang. Jadi kalau imamnya berada 100 meter di depannya atau kurang dari 100 meter, misalkan imamnya berada sekitar 80 meter di depannya, ya, dan ini padang pasir, gitu ya, maka dia tetap sah. Tapi kalau imamnya berada sekitar 100 atau 110 meter di depannya, maka tidak sah. Ya. Maka dia tidak sah untuk bermakmum kepada imam tersebut. Ya. Tidak sah untuk bermakmum kepada imam tersebut. Kemudian selanjutnya, wa an yanwiyal qudwata, dan berniat untuk menjadi makmum, wal jamaah, awil jamaah, atau berniat untuk sholat jamaah, ya, tidak berniat untuk sholat sendiri. Kemudian selanjutnya yang ke-11 atau yang ke-10, ya, wa an yatawafaqana bi sholatihima. Dan yang 9, dan sifat sholat antara imam dan makmum masih sama. Maksudnya sifat sholat masih sama seperti apa? Misalkan kalau imamnya sholat zuhur, ya, atau maaf, misalkan imamnya sholat zuhur, ya kan, dia masbuk, dia cuma dapat 2 rakaat, maka dia harus menyempurnakan 2 rakaat. Kemudian ada makmum datang, ya, dia juga belum sholat zuhur, maka dia sholat zuhur ikut makmum masbuk tadi. Maka bentuk sholatnya masih sama, sujudnya 2 kali, rukuknya 1 kali, ya. Nah, ini bentuk sholat masih sama. Tapi kalau misalkan, ya, imamnya sholat, misalkan sholat gerhana. Sholat gerhana berdirinya 2 kali, rukuknya 2 kali, ya, gerhana matahari misalkan. Kemudian dia mau bermakmum untuk sholat zuhur, maka tidak boleh. Kenapa? Karena gerakannya sudah beda, sifatnya sudah beda. Ini yang dimaksud. Kemudian yang selanjutnya 10, wa la yukhalifahu fi sunnatin fahishatil mukhalafah, tidak menyelisih imam dalam sunnah yang terlihat parah perselisihannya, ya. Jadi tidak boleh makmum menyelisih imam dalam perkara yang terlihat sekali menyelisihinya, meskipun itu sunnah, baik abad ataupun hayat. Misalkan makmumnya lupa tidak tasyahud awal, akhirnya imamnya lupa tidak tasyahud awal, akhirnya berdiri. Sudah diingatkan, ya, sudah cukup, kemarin nggak perlu balik lagi, kan, ya. Maka makmum nggak boleh tasyahud sendiri, ya, karena imamnya lupa, dia tasyahud sendiri, tasyahud awal dewe, gitu. Maka nggak boleh. Maka dia harus ikut berdiri dan nanti bersujud bersama imam sujud sahwi. Ya, dia tidak boleh tasyahud sendiri. Ini contohnya. Kemudian wa an yutabi'ahu, dan makmum harus mengikuti gerakan imamnya. Ya, tidak boleh bikin gerakan sendiri. Baik, kita jeda untuk adzan. Setelah adzan kita lanjutkan sedikit insyaallah.
Baik, kita lanjutkan. Kemudian beliau membahas tentang bentuk bermakmum yang sah dan yang tidak sah. Beliau mengatakan faslun suwarul qudwati tis'un. Gambaran bermakmum itu ada 9. Gambaran bermakmum ada 9. Tasihu fi khamsin, 5 gambaran itu sah dalam bermakmum. Ya. 5 gambaran yang seperti apa? Yang pertama, rajulin bi rajulin. Laki-laki bermakmum kepada laki-laki. Laki-laki makmum kepada laki-laki, maka sah. Wa qudwatu imra'atin bi rajulin. Perempuan bermakmum pada laki-laki, maka sah. Wa qudwatu khunsa bi rajulin. Khunsa bermakmum kepada laki-laki, maka sah. Apa kemana khunsa? Khunsa itu kalau dalam bahasa fikih ini disebut kelamin ganda. Ada menyebutnya hemaprodit kalau nggak salah. Ya, ada menyebut seperti itu. Jadi punya kelamin ganda. Maka orang yang khunsa tadi, khunsa muskil atau khunsa, maka dia sah untuk bermakmum pada seorang laki-laki. Wa qudwatu imra'atin bi khunsa, atau seorang perempuan bermakmum pada khunsa, maka sah. Wa qudwatu imra'atin bi imra'atin, dan perempuan bermakmum kepada perempuan, maka ini sah. Wa tabtulu fi arba'in, dan tidak sah bentuk bermakmum di dalam 4 hal atau dalam 4 bentuk. Yang pertama, qudwatu rajulin bi imra'atin, seorang laki-laki bermakmum pada perempuan, maka tidak sah. Pernah kita atau pernah terjadi itu kan, salah satu sekte itu, kalau nggak salah dari luar negeri, ada yang perempuan menjadi imam, maka tidak sah sholatnya. Sholatnya tidak sah untuk yang laki-lakinya. Tidak sah. Kenapa? Karena laki-laki tidak boleh bermakmum pada perempuan. Wa qudwatu rajulin bi khunsa, atau seorang laki-laki bermakmum pada khunsa, pada yang berkelamin ganda, maka tidak sah. Atau wa qudwatu khunsa bi imra'atin, atau yang kelamin ganda tadi bermakmum pada perempuan, maka tidak sah. Wa qudwatu khunsa bi khunsa, atau yang berkelamin ganda tidak boleh bermakmum pada yang sama-sama kelamin ganda. Kenapa? Karena nggak jelasnya. Bisa jadi yang jadi makmum tadi hakikatnya adalah laki-laki yang jadi imam perempuan, atau sebaliknya. Maka ketika ragu seperti ini, maka tidak sah. Kemudian beliau melanjutkan faslun syurutu jam'i taqdimi arba'ah. Pembahasan tentang syarat jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Jamak atau menggabungkan 2 sholat, menggabungkan 2 sholat, fardu di waktu sholat yang pertama. Misalkan zuhur dengan asar dilakukan di sholat zuhur, atau maghrib dengan isya dilakukan di sholat maghrib, di waktu sholat maghrib.
subuh tidak boleh dijamak. Ya. Subuh harus berdiri sendiri. Jadi subuh nggak boleh dijamak sama isya. Ya. Dan beliau mengatakan syurutu jam'i takdim arba'ah. Syarat untuk jamak takdim ada 4. Yang pertama, al-buda'atu bil ula. Dimulai dengan salat yang pertama. Dimulai dengan salat yang pertama. Salat di waktu zuhur maka dimulai dengan salat zuhur. Ya. Baru setelah salat zuhur kemudian salat asar. Tidak boleh waktu zuhur kemudian diantaranya salat asar. Baru nanti salat zuhur, maka nggak boleh. Yang selanjutnya yang kedua, wa niyatul jam'i fiha. Sudah berniat jamak di salat yang pertama tadi. Sudah berniat jamak di waktu salat yang pertama. Maka pernah kejadian ketika makmum nggak tahu ya salat maghrib berjamaah, kemudian imam nggak tahu kalau akan atau makmum nggak tahu kalau akan jamak. Ya. Maka setelah sholat baru diumumkan karena turun hujan deras maka kita jamak. Ya, maka kita jamak itu di waktu maghrib, maka kita jamak. Maka makmum baru tahu setelah selesai sholat. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i tidak boleh. Ya. Dalam mazhab Syafi'i harus diketahui dari awal. Ya, kalau mau jamak. Ya. Wal muwalatu bainahuma. Yang ketiga adalah berkesinambungan. Tidak boleh sholat zuhur, ya. Habis itu berhenti ramah di jeda ramah setengah jam, 1 jam, baru sholat asar gitu. Enggak boleh, harus langsung sholat selanjutnya. Yang keempat, wadawamul udhri, dan udzur masih ada, ya. Dan udzur masih ada. Ya. Termasuk udzur jamak takdim adalah ya turun hujan tadi. Ya. Ketika turun hujan maka boleh untuk dilakukan jamak takdim. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan tentang syarat jamak takhir. Ini kebalikan dari jamak takdim. Beliau mengatakan faslun syurutu jam'i takhir itsnan. Syarat jamak takhir ada 2. Jamak takhir itu menggabungkan 2 salat di waktu salat yang kedua. Salat zuhur dan asar dilakukan di salat asar. Salat maghrib dan isya dilakukan di salat isya. Beliau mengatakan syurutu jam'i takhir itsnan, ada 2. Syarat jamak takhir ada 2. Yang pertama niyatu takhir. Ya. Niat untuk jamak takhir waqad baqiya min waqtil ula ma yasa'uha. Dan tersisa dari waktu salat yang pertama yang kira-kira cukup untuk melakukan salat. Misalkan kalau sholat zuhurnya dari jam 12 sampai jam 3 pas. Untuk melakukan sholat zuhur kira-kira ya minimal 5 menit kira-kira. Maka ketika dia masuk waktu jam 3 kurang 6 menit, dia harus niatkan untuk jamak takhir. Ya, sebelum keluar waktu zuhur. Kalau sudah masuk waktu asar, ya, kemudian dia baru berniat, maka tidak sah untuk jamak takhir. Ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kemudian wadawamul udhri ila tamami tsaniyah, dan udzur masih berlaku sampai selesai sholat yang kedua. Nih, sampai selesai sholat yang kedua. Kemudian pembahasan yang terakhir, ya, adalah pembahasan tentang qashar. Tadi jamak takdim, jamak takhir, kemudian qashar. Beliau mengatakan faslun syurutul qasri sab'ah. Syarat qashar, ya, syarat qashar itu adalah menyedikitkan jumlah rakaat. Ya. Yang bisa diqashar adalah salat zuhur, asar, isya. Disedikitkan menjadi 2 rakaat. Maka beliau mengatakan syaratnya sholat boleh diqashar ada 7. Yang pertama ayakuna safaruhu marhalatain. Jarak safarnya itu 2 marhalah. Ya. 2 marhalah, ya, kalau dalam kitab-kitab fikih disebutkan 2 marhalah sama dengan 16 farsah.
Ya, kalau diukur ya sekitar 80, 81 atau 82 sampai 3 km, sekitar 80 km ke atas. Ini baru boleh dikosor. Ya, baru boleh dikosor. Wa iyakuna mubahan. Dan yang kedua, safarnya adalah safar mubah, bukan safar yang maksiat. Misalkan saya pergi ke Jakarta, mau ngerampok, ya, naudzubillah gitu. Mau ngerampok, maka di tengah perjalanan nggak boleh kita qasar sholat, ya. Karena dalam kaidah, ya, ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi. Rukhsah itu nggak boleh dilakukan, ya, karena dengan maksiat. Ya. Kemudian wal ilmu bijawazil qasri. Yang ketiga adalah dia mengetahui atas kebolehan qasar di saat itu. Kemudian yang selanjutnya wa niyatul qasri, niat mengqasar. Ya, wa niyatul qasri indal ihram, ketika dia takbiratul ihram. Kemudian yang selanjutnya wa antakuna salatu rubaiyatan. Salat yang diqasar adalah salat rubaiyah. Ya tadi zuhur, asar, dan isya. Nggak boleh mengqasar salat maghrib. Salat maghrib diqasar dari 2, nggak boleh. Atau salat subuh diqasar jadi 1, nggak boleh ya. Jadi yang bisa cuma salat zuhur, asar, dan isya. Kemudian wa dawamu safar ila tamamiha, dan safar masih berlanjut sampai selesai dia melakukan salat. Ya. Sampai dia melakukan salat, safarnya masih berlanjut. Wa an la yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min salati. Kemudian syarat yang terakhir adalah dia tidak bermakmum pada orang yang tidak qasar. Ya. Meskipun sebagian dari salatnya. Misalkan kita turun dari kendaraan, ya, di perjalanan, kemudian kita datang ke masjid. Meskipun kita masbuk, kita cuma dapat 1 rakaat. Maka ketika kita sudah bermakmum dengan orang yang menyempurnakan sholatnya, maka kita harus sholat secara sempurna. Nggak boleh kita qasar. Ya, itu maksudnya. Ini adalah syarat qasar. Insyaallah pertemuan yang selanjutnya, pertemuan terakhir tentang membahas kitab Safinatun Najah, dimulai dengan pembahasan tentang syarat Jumat. Insyaallah taala di Sabtu depan. Allah taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.